Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang koordinat kartesius dan koordinat polar atau koordinat kutub ya. Apa itu koordinat kartesius dan apa itu koordinat kutub ya? Nah, di sini kalian lihat ada dua bidang kartesius ya. Nah, di bidang kartesius yang pertama di sini ada 4 titik, yaitu P, A, B, dan C ya. Nah, ini adalah disebutnya titik koordinat kartesius. Kenapa? Karena yang diketahuinya itu adalah nilai X dan nilai Y ya. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu adalah koordinat yang ditentukan oleh jarak horizontal ya, jadi dari sumbu X ininya apakah dia ke kanan atau ke kiri, dan jarak vertikalnya ya, apakah dia ke atas atau ke bawah dari titik pusat atau dari titik 0,0 ya. Contohnya misalkan di sini titik P. Titik P dari titik pusat itu adalah 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Maka titik P ini koordinatnya adalah 3,4 ya. Kemudian contohnya misalkan di sini titik A. Titik A dari titik pusat itu adalah 3 satuan ke kiri. Oke, kalau yang tadi ini titik P itu adalah 3 satuan ke kanan. Nah, kalau titik A ini adalah 3 satuan ke kiri. Kemudian naik ke atas 1 satuan. Maka titik A koordinat kartesiusnya adalah negatif 3,1 ya. Berarti kalau di sini 3, di sini negatif 3. Artinya berarti kalau horizontalnya itu adalah jarak horizontalnya itu ke kanan, berarti dia bernilai positif. Kalau dia ke kiri berarti negatif ya. Oke, sekarang kalau yang B, titik B. Titik B itu di titik dari titik pusat itu adalah 2 satuan ke kiri ya. Berarti 2 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke bawah. Maka titik B ini koordinatnya adalah koordinat kartesiusnya adalah negatif 2, negatif 2 ya. Jadi kalau yang vertikalnya ini, jarak vertikalnya itu adalah ke atas, maka nilainya itu adalah positif ya. Berarti kalau ke bawah nilainya adalah negatif ya. Contohnya misalkan di sini C, titik C. Titik C dari 0,0 itu adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah 2, negatif 3 ya. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Bagaimana dengan koordinat kutub atau koordinat polar ya? Jadi kalau koordinat polar atau kutub itu ditentukan oleh nilai R dan sudut alfanya ya. R itu apa? R itu adalah jarak dari titik P dengan titik pusat ya, atau titik 0,0 ya. Nah, kalau sudut alfa itu adalah sudut yang terbentuk oleh sumbu X positif dengan garis R ya. Berarti kalau titik A, R-nya itu adalah ini ya. Jadi dari titik A ditarik ke titik pusat, maka ini adalah R-nya. Berarti sudut alfanya itu adalah sudut yang terbentuk oleh sumbu X positif dengan garis R, maka sudutnya itu adalah ini ya, sudut alfanya itu adalah ini. Oke, apakah koordinat kartesius itu bisa dirubah ke dalam bentuk koordinat kutub atau begitu juga sebaliknya? Jawabannya adalah bisa. Caranya bagaimana? Oke, di sini ada 2 bidang kartesius ya, dengan masing-masing bidang itu terdapat 1 titik. Titiknya itu adalah titik P ya. Tetapi pada bidang yang pertama, titik P itu diketahuinya itu adalah dalam bentuk koordinat kartesius ya. Sedangkan pada bidang yang kedua itu yang diketahuinya adalah koordinat kutub ya. Nah, apakah koordinat kartesius itu bisa kita rubah ke dalam bentuk koordinat kutub atau begitu juga sebaliknya? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Oke, berarti kalau misalkan koordinat kartesius mau kita rubah ke dalam bentuk koordinat kutub, artinya berarti kita harus cari nilai dari R dan besar sudutnya berapa.
Sedangkan di sini yang diketahui itu adalah nilai X dan nilai Y-nya ya. Berarti di sini kalau titik itu adalah koordinatnya itu adalah koordinat kartesius ya, akan kita rubah ke dalam koordinat kutub. Oke, artinya berarti kita harus cari R-nya. R itu adalah garis dari titik P ya, kita tarik ke titik pusat. Ini adalah R-nya. Ya, sedangkan di sini yang diketahui itu adalah nilai X ya, nilai X-nya dan nilai Y-nya. Oke. Nah, bagaimana mencari R? Oke, untuk mencari R kita bisa gunakan rumus Pitagoras ya, rumus Pitagoras, karena di sini kita nilai Y dan nilai X-nya sudah diketahui ya. Berarti kita tinggal cari garis miringnya ya, atau garis R ini, yaitu dengan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu sama dengan R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ya. Berarti dari sini kalau koordinat kartesius mau kita rubah ke dalam koordinat kutub, berarti untuk mencari R-nya itu bisa dengan cara rumus Pitagoras ya. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, nah untuk mencari sudut bagaimana? Berarti kan sudut itu adalah ini ya, sudut yang terbentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Ya, karena di sini yang diketahuinya itu adalah Y dan X ya, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri tangen ya, dimana tangen alfa itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Jadi untuk mencari sudut alfa kita bisa gunakan rumus tangen alfa, dimana tangen alfa itu sama dengan Y per X ya. Maka kalau kita bisa gunakan rumus ini, maka kalau sudut alfanya bisa kita cari ya, sudut alfanya berapa. Oke, nah ini kalau koordinat kartesius mau kita rubah ke dalam koordinat kutub. Bagaimana sebaliknya ya, kalau dari koordinat kutub ke koordinat kartesius ya. Berarti kalau koordinat kutub kan yang diketahuinya itu adalah R dan sudut alfanya ya. Berarti kalau kita mau rubah ke dalam koordinat kartesius, berarti kita harus cari nilai X dan nilai Y-nya. Oke, berarti kita harus cari nilai X dan nilai Y-nya ya. Nah, untuk mencari nilai X dan nilai Y ya, kita tahu ya, kita bisa gunakan rumus sin dan cos ya, dimana kita tahu sinus alfa itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini Y per R. Oke. Kemudian cos alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Berarti X per R. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai Y-nya berapa. Nilai Y itu sama dengan, berarti R dipindahkan ke ruas kanan ya. Berarti Y sama dengan R dikali sin alfa. Ya. Kalau yang X itu sama dengan, berarti R-nya dipindahkan ke ruas sini ya. Berarti X sama dengan R dikali cos alfa. Ya. Berarti kalau dari sini kita harus cari nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X-nya itu bisa kita gunakan rumus cos ya. Berarti X itu sama dengan R cos alfa. Kemudian Y itu sama dengan R dikali sin alfa. Oke, bagaimana penggunaan dari rumus ini? Kita masuk ke contoh soal. Oke, soal yang pertama. Nyatakan titik P ya, di sini diketahui koordinat kutubnya itu adalah 8,150 derajat. Dirubah ke dalam bentuk koordinat kartesius ya. Berarti di sini diketahui titik P ini R-nya itu sama dengan 8,
dan sudut alfanya itu sama dengan 150 derajat ya. Berarti kalau kita mau ngerubah ke dalam koordinat kartesius, berarti kita tinggal cari nilai x dan nilai y-nya ya. Tadi rumusnya adalah kalau mau mencari nilai x, kita bisa gunakan perbandingan trigonometri cos ya. Jadi x sama dengan r dikalikan dengan cos alfa ya. R-nya itu adalah 8, cos alfanya itu adalah 150 derajat ya. Sama dengan 8 cos 150 derajat itu berarti sama dengan 8 dikali cos 180 derajat dikurangi 30 derajat ya. Jadi 150 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ya. Karena dia ada di kuadran kedua ya, maka kita gunakan rumus yang ini sama dengan 8 dikali kalau di kuadran kedua cos itu bernilai negatif, maka di sini 8 dikali negatif cos alfanya itu adalah 30 derajat. Sama dengan 8 dikali cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya. Berarti negatif setengah akar 3. 8 dikali negatif setengah akar 3 itu sama dengan negatif 4 akar 3. Oke, berarti x-nya itu adalah negatif 4 akar 3 ya. Oke, sekarang kita cari nilai y-nya. Y itu kita bisa gunakan rumus perbandingan trigonometri sin ya. Oke, tadi sudah dapat ya rumusnya. Berarti y sama dengan r dikali sinus alfa. R-nya itu adalah 8 dikali sin 150 derajat. Berarti 8 dikali sin, kita gunakan rumus 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sinus di kuadran kedua itu adalah positif, maka di sini berarti 8 dikali sinus alfanya adalah 30 derajat. Berarti sama dengan 8 dikali sinus 30 itu sama dengan setengah. Maka di sini hasilnya adalah 4. Berarti y-nya sama dengan 4. Maka koordinat kartesius dari titik P ini, berarti titik P ini koordinat kartesiusnya x-nya sama dengan negatif 4 akar 3, nilai y-nya itu sama dengan 4. Oke ya, soal yang kedua, nyatakan titik P. Di sini diketahui koordinat kartesiusnya adalah 4, negatif 4. Kita rubah ke dalam koordinat kutub ya. Berarti di sini diketahui nilai x-nya itu sama dengan 4, nilai y-nya sama dengan negatif 4. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa titik P ini ada di kuadran keempat ya. Karena nilai x-nya positif, nilai y-nya negatif ya. Oke, berarti kita tinggal cari nilai r. Nilai r itu bisa kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti 4 pangkat 2, ini dulu ya, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. X-nya sama dengan 4 ya. Berarti di sini 4 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Oke, 4 kali 4 16. Negatif 4 pangkat 2 16. Berarti sama dengan akar 32 ya. 32 ini kita sederhanakan berarti 4 akar 2 ya. Oke, berarti R-nya itu sama dengan 4 akar 2. Oke, sekarang kita cari sudut alfanya. Sudut alfa kita bisa gunakan rumus tangen ya. Tangen alfa itu sama dengan y per x. Y-nya itu adalah negatif 4, x-nya adalah 4. Berarti tangen alfa itu sama dengan negatif 1. Oke. Kenapa negatif? Karena tadi ada di kuadran ke 4 ya. Oke, sekarang kita negatifnya kita abaikan dulu ya. Berarti di sini tangen alfa itu sama dengan 1. Oke, kalian lihat perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ya.
sudutnya berapa yang kalau berarti tangan alfa itu sama dengan 1 ya. Berarti sudutnya itu adalah 45 derajat ya. Jadi tangan alfa sama dengan 1, berarti sudut alfanya itu sama dengan 45 derajat ya. Karena dia ada di kuadran keempat, maka kemungkinannya sudut alfanya itu adalah berarti dari sini berarti sudut alfanya kemungkinannya adalah, karena dia ada di kuadran 4, berarti berarti sudutnya adalah 360 derajat ya. Jadi sudut alfanya itu sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti sama dengan 315 derajat ya. Atau boleh juga menggunakan sudut negatif ya. Berarti kalau menggunakan sudut negatif itu adalah alfanya berarti negatif 45 derajat ya. Maka di sini koordinat kutub untuk titik P-nya ya 4/2 dengan sudut 315 derajat, atau bisa juga menggunakan sudut negatif ya. Jadi P itu sama dengan 4/2 dikurangi 4/2 sudutnya adalah negatif 45 derajat. Bagaimana kalau soalnya seperti ini ya? Ini disebutnya adalah soal HOTS ya. Di sini ada soal sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 derajat ya. Jadi dari sini dari pelabuhan A menuju kota B ya. Jadi si kapal ini dia akan menuju ke kota B dengan arah 150 derajat. Berarti 150 derajat itu adalah 90 ditambah 60 ya. Ya berarti 150 derajat berarti segini ya. 150 derajat. Kecepatan kapal pesiar itu adalah 15 km per jam ya. Setelah bergerak selama 10 jam, tentukan jarak kapal pesiar dari pelabuhan ya. Tadi kecepatan kapal pesiar itu adalah 15 km per jam. Jadi per jamnya itu jaraknya adalah 15 km. Berarti setelah dia bergerak selama 10 jam, berarti jaraknya berapa? Berarti tinggal dikalikan kan, 15 dikali 10. Berarti jarak dari pelabuhan selama 10 jam itu adalah 15 dikali 10. Berarti yang ditanyakan untuk yang A itu adalah, yang ditanyakannya adalah besar R-nya ya. Besar R-nya ini ya. Jadi R-nya ini itu sama dengan, atau jarak kapal pesiar dari pelabuhan itu selama 10 jam itu sama dengan 15 dikali 10 atau sama dengan 150 ya. 150 km. Oke ya. Kemudian yang B, jarak kapal pesiar dari arah selatan. Berarti selatan ini ya. Oke, berarti yang ditanyakan jarak kapal pesiar dari selatan. Berarti yang ditanyakan adalah ini, atau ini sama dengan X ya. Dan timur pelabuhan. Jadi jarak dari jarak kapal dari timur. Berarti ini ya. Oke, atau berarti yang ditanyakan ini adalah nilai Y-nya ya. Berarti nilai X ini itu sama dengan nilai X yang ini. Maka untuk mencari nilai X dan nilai Y, kita bisa gunakan sudutnya, sudut yang ini ya. Oke. Berapa besar sudut ini? Berarti kita bisa dengan cara kita cari dari sudut 150 derajat. Tadi ini adalah sudut yang ini itu adalah 90 derajat. Berarti sudut yang ini itu berarti 150 derajat dikurangi 90 ya. Berarti di sini sudutnya adalah 60 derajat ya. Berarti untuk yang B, untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai X, karena di sini R-nya sudah diketahui ya, maka berarti kita bisa gunakan rumus
cos ya, berarti R dikali cos 60 derajat. R-nya itu adalah tadi 150. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya. Oke, berarti sama dengan 75 ya. Berarti X-nya itu adalah 75 kilometer ya. Oke. Kemudian nilai Y-nya. Karena yang diketahuinya R, berarti kita bisa menggunakan rumus sin ya. Berarti Y sama dengan R dikali sinus 60 derajat. R-nya adalah 150. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti sama dengan 75 akar 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.